get it up or I'll cut it off. But you must understand. Well, no, not through the bars. Halo, apa kabar kalian? Gimana puasanya hari ini? Semoga selalu lancar dan sehat ya. Kali ini kita akan membahas film berjudul The Big Doll House yang dirilis pada tahun 1971. Film ini bercerita tentang sebuah penjara yang menjadikan perempuan seperti boneka. Yaudah, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke alur ceritanya. Di sebuah penjara khusus perempuan, cerita berawal ketika seorang bernama Collier baru saja tiba setelah ditetapkan bersalah atas kasus pembunuhan suaminya. Di awal kedatangannya, ia langsung melihat seorang napi yang sedang dihukum dengan cara dijemur di dalam sebuah kerangkeng bambu sambil diikat. Lalu ia pun diantarkan masuk sehingga bisa mengetahui kegiatan napi lainnya. Dia juga harus melalui serangkaian prosedur, diantaranya penggeledahan seluruh tubuhnya, serta pemeriksaan kesehatan oleh dokter penjara yang bernama Phillips. Let's go, young woman. Kemudian setelah pemeriksaan selesai, Collier melihat satu napi yang meninggal dan sedang dibawa oleh para petugas. Ia pun buru-buru diantarkan oleh sipir bernama Lucian untuk ditempatkan ke dalam selnya. Di sanalah ia satu ruangan dengan 5 orang perempuan cantik yang mendapatkan hukuman bermacam-macam. Mereka bernama Alcott, Greer, Bodin, Harad, dan juga Verina. Di mana Bodin adalah salah satu orang yang paling ditakuti di ruangan ini. Sementara Greer dan Harad adalah sepasang kekasih. Namun meskipun demikian, Greer sering kali bertindak kasar terhadap Harad. Contohnya pada hari itu, ia memaksa Harad untuk pindah kasur agar bisa ditempati oleh Collier. She say she want to talk to you. Sakit hati karena kasurnya direbut, Harad berniat ingin mencelakainya ketika ia sedang tertidur. Ia juga dituduh sebagai mata-mata sampai penghuni ruangan ini memaksanya mengaku dengan cara memasukkan wajahnya ke dalam air. Beruntungnya Bodin datang untuk membelanya sekaligus menghentikan perbuatan mereka. Keesokan harinya, Nyonya Dietrich selaku ketua sipir penjara memimpin proses kremasi napi bernama Connor yang kemarin meninggal. Disaksikan oleh banyak narapidana, ia mengatakan bahwa kematian Connor disebabkan karena percobaan melarikan diri. Namun beberapa orang masih merasa janggal. Salah satunya adalah Alcott yang sangat yakin bahwa pada malam sebelum Connor meninggal, perempuan itu sempat berteriak kesakitan. Tetapi Dietrich menyangkalnya bahwa dugaannya itu bisa saja salah. Let's discuss this some other time. Setelah kembali ke sel masing-masing, Collier pun bertanya alasan mereka sampai di penjara. Disitulah Bodin memberitahu bahwa dia merupakan tahanan politik karena ia dan pacarnya melakukan aksi pemberontakan. Sedangkan Greer didakwa atas kasus penyebaran rahasia penting milik pemerintah. Lalu terakhir Harad di penjara karena dia kecanduan dan membunuh bayinya sendiri. No, she's a junkie. Tak lama kemudian, 2 orang pria bernama Fred dan Harry mengunjungi setiap sel untuk menjual makanan dan berbagai barang-barang yang dibutuhkan. Keduanya juga terobsesi dengan para napi, sampai-sampai berharap bisa memacari salah satu dari mereka. Hingga saat keduanya tiba di ruangan Bodin, Harry pun membawakan sebuah surat untuknya. Surat itu dari Raphael, pacar Bodin yang kini bersembunyi dari kejaran aparat kepolisian. Namun dia mengaku persembunyiannya telah ditemukan dan dia sangat membutuhkan bantuannya. Sayangnya Bodin juga tidak bisa berbuat apapun karena ia terkurung di sini dan tidak tahu sampai kapan akan bertahan. Siang harinya mereka lanjut berkegiatan di luar untuk menanam padi. Disitulah Greer diam-diam pergi entah kemana dan disusul oleh kemunculan Lucian yang memaksa Bodin menyerahkan surat dari Raphael. Bahkan ia diancam dengan hukuman yang berat
atas surat yang diselundupkan diam-diam dan belum melalui proses pemeriksaan. Lalu setelah penyitaan surat itu, Greer tiba-tiba muncul kembali sambil memberikan Harad sejenis barang yang tujuannya mengobati kecanduannya. Entah dari mana dia mendapatkannya, namun cara ini dilakukan agar Harad tidak menderita. And see that you don't forget it. Seiring berjalannya waktu, hukuman untuk Bodin pun mulai dilakukan, di mana ia dijemur di dalam kotak bambu ketika terik matahari sedang panas-panasnya. Bahkan setelah tubuhnya terbakar, ia diikat di sebuah ruangan sambil disaksikan oleh sosok orang berjubah. Tidak diketahui siapa orang tersebut, namun orang itu menyaksikan Bodin disiksa akibat menolak menjawab di mana lokasi persembunyian Rafael. Bodin baru kembali diserahkan ke ruangannya ketika ia sudah dalam kondisi babak belur. Ia pun menceritakan pada Alcott tentang kejadian tadi, termasuk sosok orang misterius yang menikmati penderitaannya. Ia tidak tahu bagaimana wajahnya, namun sepertinya orang itu memiliki postur seperti laki-laki dan ditakutkan akan membunuh satu persatu napi yang ada di sini. You're never gonna see the outside again. Keesokan harinya, saat Fred ingin mengantarkan makanan, ia melihat Alcott yang kebetulan sedang mandi. Perempuan itu bahkan tidak keberatan sama sekali, melainkan malah mengajaknya bertemu di area gudang. Saat itulah perbuatan mereka kepergok oleh Lucian, sehingga ia pun dibawa ke ruangan penyiksaan sambil disaksikan oleh sosok berjubah. Di saat Alcott telah sekarat dengan wajah yang penuh memar, ia bertemu Dr. Phillips yang bertanya akan kemana ia dipindahkan. Disitulah Lucian mengarang alasan bahwa Alcott akan dibawa ke klinik akibat mengamuk di sel isolasi. Maka sang dokter pun menawarkan bantuannya. Padahal jika tidak ada Phillips, Alcott sangat yakin bahwa ia akan dibawa ke kamar mayat. Information, Miss Lucian, is that way. Setelah kejadian tersebut, Philip jadi mengetahui tentang sosok misterius di ruang penyiksaan. Hal itu membuatnya bertanya dengan Nyonya Dietrich, namun beliau seolah enggan menjawabnya. Alhasil obrolan mereka pun dialihkan sampai sang dokter mengajaknya makan malam bersama. Lalu saat luka Alcott mulai membaik, ia mendiskusikan rencana melarikan diri bersama dengan Bodin. Namun karena tembok terlalu tinggi dan dilapisi kawat berduri, mereka haruslah merekrut lebih banyak orang untuk kabur lewat pintu gerbang. Oleh karena itu, Alcott langsung mengajak Collier untuk bergabung bersamanya, tetapi Greer melarangnya lantaran ia merasa berhak menentukan hidup Collier. Hal tersebut membuat Alcott menantangnya bertarung dengan kesepakatan bahwa siapapun yang menang harus patuh dengan perintahnya. I'll decide the time and place. Maka keesokan hari saat mereka ditugaskan di ladang, Alcott dan Greer memulai pertarungan dengan adil. Mereka berduel sengit di tengah lumpur sawah sampai Greer tunduk dan mengakui kekalahannya. Semenjak pertengkaran itu, Greer setuju untuk melarikan diri bersama-sama. Alcott pun memperingatkan mereka untuk merahasiakan rencana ini dan memberitahu langkah mereka selanjutnya bahwa harus menghabisi Lucian di ruang penyiksaan. Begitupun malam-malam berikutnya, mereka sibuk belajar cara menggunakan senjata api. Namun karena cukup lama tidak mengonsumsi obat, Harad merasa sangat tersiksa dan dikhawatirkan tidak akan selamat. I don't think she's gonna make it. Hari pun berlanjut hingga saat jam makan siang, Alcott memulai pertikaian dengan mengganggu makanan milik temannya. Hal itu berlanjut hingga semua napi ikut terlibat dan menyebabkan terjadinya kekacauan. Keributan baru berhenti saat Lucian membubarkan mereka dengan menyemprotkan air dan dipaksa mengaku siapakah yang memulainya lebih dulu. Selepas kerusuhan tersebut, Greer menemui Lucian dalam rangka meminta obat yang rutin diberikan untuk Harad. Ternyata selama ini mereka telah bersekongkol bahwa ia akan mendapatkan obat jika memberikan informasi mengenai teman satu kamarnya. Salah satu perbuatan Greer adalah membocorkan surat Rafael tempo hari yang membuat Bodin dihukum. Kali ini ia ditanya tentang rahasia baru sampai ia mengaku bahwa akan ada pembobolan penjara. Namun karena penjelasannya dianggap kurang detail,
Lucian tidak menyerahkan obat yang Harad butuhkan. There's always going to be an escape. That's why we have guns. Kembali ke sel tanpa membawa obat itu, Greer pun terpaksa merayu Harry agar diberikan obat gratisan. Bahkan ia juga mengundangnya datang pada malam ini untuk mendapatkan hal yang sama-sama saling menguntungkan. Tibalah saat malam hari, Lucian menghukum Alcott, Verena, Bodin, dan Collier dengan memasukkannya ke ruangan sauna. Ia juga meliburkan para penjaga dan memanggil Collier untuk memulai penyiksaan. Di sisi lain, Dr. Phillips tiba untuk memenuhi janji makan malam dengan Nyonya Dietrich. Sementara di sel, Greer sibuk dengan kucingnya yang akan digunakan untuk mengantarkan barang ke lokasi Bodin. Namun karena Harad terus merengek meminta obat, ia yang kesal langsung mendorongnya secara kasar. Hal tersebut membuat Harad beranggapan bahwa Greer sudah tidak mencintainya sehingga ia membunuh Greer dengan menusuk lehernya. Hale, I don't give a damn about you. Di waktu yang sama pula, Collier ketakutan ketika diinterogasi di depan seekor kobra yang berbisa. Sedangkan di luar, Fred dan Harry datang untuk memenuhi undangan dari Greer sekaligus membawakan minuman untuk sipir yang berjaga. Saat itulah kucing kiriman Greer datang membawakan sebuah kawat di ruangan Bodin. Mereka pun segera memanggil Lucian sampai wanita itu terjerat oleh jebakan kawat di lehernya. Hal tersebut membuatnya terpaksa membukakan pintu sehingga keadaan berbalik bahwa Bodin memegang kendali pistol dan segera menyelamatkan Collier. Lalu saat mereka sudah mengambil senjata masing-masing, mereka dikejutkan dengan kemunculan pria misterius. Hal itu membuat mereka langsung mengejarnya dan meninggalkan Lucian dalam kondisi terikat bersama ular peliharaannya. Berkat kerjasama yang mereka lakukan, terbongkarlah sosok pria berjubah yang ternyata adalah Nyonya Dietrich. Ada pula Dr. Phillips yang ikut ditangkap sampai ia memohon untuk dibebaskan agar bisa memenuhi janji pada Alcott untuk memperbaiki berbagai aturan di penjara. Namun alasan apapun tidak bisa merubah tekadnya sehingga ia memanggil penjaga yang langsung mereka habisi dengan perlawanan yang amatir. Sementara itu, sipir di luar mulai mabuk akibat minuman yang Harry berikan. Saat itulah Harry masuk ke sel untuk menemui Greer. Namun alangkah terkejutnya ia ketika menyaksikan Greer sudah dalam posisi bermandikan darah. Hal tersebut membuat mereka segera keluar dan bertemu dengan Bodin yang langsung menyabotase truknya untuk kabur. Maka dengan terburu-buru mereka pun pergi menuju mobil tepat ketika Harad keluar dari sel dengan wajah kebingungan. Hal itu membuatnya ditembak oleh sipir sehingga Bodin langsung membalas serangannya. Selama baku tembak terjadi, kucing peliharaan mereka kabur sehingga Verena berusaha mengejarnya. Namun para sipir malah menyerangnya secara brutal sampai ia tak mampu terselamatkan. Mereka pun akhirnya kabur dengan menerobos gerbang dan tidak mengetahui bahwa Lucian telah terbunuh akibat gigitan ular. Siang harinya mereka tiba di tengah hutan yang cukup jauh dari penjara. Mereka akhirnya bisa bebas menghirup dunia luar sehingga Bodin menuliskan surat untuk kekasihnya. Namun di situ juga kondisinya kurang baik karena ia sempat tertembak di bahunya. Sementara itu, Alcott mulai membalaskan dendamnya terhadap Nyonya Dietrich. Ia membebaskan Harry untuk melakukan apa saja terhadap wanita itu, termasuk melakukannya di depan banyak orang. Namun sebelum semua penderitaan mereka terbayar, komplotan polisi datang mengepungnya. Seketika Bodin pun menitipkan suratnya kepada Collier agar perempuan itu menyampaikannya kepada Raphael. Collier harus pergi menyelamatkan dirinya, sementara ia dan Alcott berjuang mati-matian sampai peluru menembus tubuhnya. Setelah tumbangnya mereka, Dr. Phillips memberitahu polisi agar Dietrich diperiksa karena dugaan gangguan jiwa. Namun wanita itu pintar meyakinkan polisi dan malah balik memerintahkan mereka untuk menangkap sang dokter.
Saat itulah Alcott melepaskan satu peluru terakhir yang menyebabkan terjadinya ledakan. Kemudian sang dokter langsung menyelamatkan Alcott yang masih hidup, sedangkan Collier berhasil pergi meninggalkan hutan dan bertemu satu mobil yang ternyata membawanya kembali ke penjara. You say that, Miss Collier, because I'm taking you right straight back to... Secara keseluruhan, film ini menggambarkan betapa orang-orang di penjara frustasi karena hidup dalam rasa takut akan kematian. Mereka diteror oleh sosok berjubah misterius yang suka dengan kekerasan dan ternyata orang itu adalah pimpinan sipir yang sakit jiwa. Ending yang cukup memuaskan karena pelaku kejahatan akhirnya mendapatkan ganjaran yang setimpal. Ya udah, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.